Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini dimunculkan sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. HAM melekat pada diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang lain. Oleh sebab itu, hak bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat serta tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 B. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap kedudukan untuk memeluk agamanya masing-masing. D. Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. HAM menurut John Lake. HAM menurut John Lake ialah hak manusia yang dilakukan diberikan Tuhan sebagai hak yang dikodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang tidak bisa mencabutnya. Memiliki sifat suci mendasar. HAM menurut Matterson. John Matterson merupakan salah satu anggota Komisi HAM di PBB. Menurut HAM ialah hak segala pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selainnya manusia. HAM menurut Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo merupakan pakar ilmu politik Indonesia. Dia juga mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurutnya, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM menurut undang-undang. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. HAM bersifat hakiki, dimiliki setiap orang. B. Ada sejak manusia lahir. C. Bersifat universal, berlaku dimanapun, siapapun, dan tidak melihat wilayah, ras, suku, dan agama. D. Bersifat utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikelompokkan hanya untuk golongan tertentu. Macam-macam HAM. Hak asasi pribadi yaitu hak atas penjamin kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan setiap individu menyampaikan pendapat. Hak asasi ekonomi, kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintah. Hak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan undang-undang. Hak asasi politik, pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum. Hak asasi sosial dan budaya, hak mendapat pengajaran dan pengembangan budaya. Sejarah pengembangan HAM di Indonesia. 1. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1405. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. 2. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. A. Periode 1945 sampai 1050. Pembagian HAM pada awal kemerdekaan pada hak untuk merdeka. B. Periode 1050 sampai 1059. Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. C. Periode 959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintah yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlemen. D. Periode 966 sampai 1098. Pada awal periode ini telah diadakan sebagai seminar tentang HAM. Periode 1098 sampai sekarang. Pergantian rezim pemerintahan dan dari Orde Baru ke era reformasi pada tahun 1908 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pentingnya hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, banyak pelanggaran HAM di berbagai negara di dunia dilakukan oleh pemerintah negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM jika 1. Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights.
Yang kedua, negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya tindakan kejahatan internasional atau kejahatan serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Apabila hak asasi manusia ditegakkan dengan benar, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih damai, tentram, adil, dan sejahtera bisa tercapai dan terlaksana. Penegakan HAM di Indonesia bergantung dari seberapa kualitas demokrasi dijalankan di Indonesia. Presiden juga menjadi salah satu aktor penting yang berpengaruh pada masa depan hak asasi manusia dan demokrasi, yang nantinya dapat menentukan apakah negara akan memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya, justru menghancurkan hak asasi manusia dan menjatuhkan demokrasi. Komitmen Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah cukup sangat serius dalam penegakan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia dan kontribusi aktifnya di forum internasional sebagai negara anggota PBB di pembahasan agenda hak asasi manusia Majelis Umum PBB. Komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan penegakan HAM ditujukan dalam diadakan prioritas pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2004 dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, secara ideologis dan konseptual, HAM di Indonesia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara serta pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Kontribusi Indonesia dalam pembentukan Badan Regional Hak Asasi Manusia ASEAN. Dalam konferensi dunia mengenai hak asasi manusia yang dilaksanakan di Wina, Australia pada 14-15 Juni 1993 yang mengesahkan Vienna Declaration and Program of Action of the World Conference on Human Rights adalah konferensi tersebut ditegaskan perlunya pertimbangan pembentukan sebuah pengaturan hak asasi manusia di tingkat regional dan subregional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia ingin menjadi bagian terpenting dalam perumusan Badan Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN, sehingga ASEAN bisa menjadi komunitas yang memiliki level yang sama dengan mekanisme regional lainnya, baik secara visi dan misi, tujuan maupun persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya adalah kebebasan untuk hidup, kebebasan bergerak, kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih aktif organisasi, kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi politik atau political rights adalah berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik, hak untuk mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hal ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak untuk menjadi PNS, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau disebut juga property rights berhubungan dengan kegiatan manusia dan perekonomian. Contohnya, kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hak untuk memiliki sumber daya alam. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum,
hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya adalah berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Kelembagaan HAM di Indonesia. Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam pasal 75 Undang-Undang tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila. Yang kedua ada Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Pengadilan HAM ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang terakhir ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Fungsi LBH pembela dalam penegakan keadilan dan kebenaran. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966. Berkaitan dengan dibunuhnya 6 jenderal 1 perwira dalam peristiwa 30 September 1965 yang sering dikenal G30 SPKI, pemerintah Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Yang kedua ada penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius atau Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Pembunuhan Marsinah tahun 1993. Marsinah adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan. Tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1988, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun jabatan dari presiden. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi HAM di Indonesia. Adapun peraturan HAM sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Yang terakhir ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.